sendiri yaitu Evi Arditasari dengan NIM 026. Selanjutnya Saya Nina Aprilia dengan NIM 027. Saya Heti Hidayanti dengan NIM 020. saya Rahma Awalia dengan NIM 06. Saya Edwin Santoso dengan NIM 029. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang perbedaan individu. Yang pertama yang kami bahas yaitu pengertian individu. Yang kedua, bidang-bidang dari perbedaannya. Yang ketiga, karakteristik menurut Robbins 2002 yaitu nilai dan sikap. Oke, kemudian materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Nina Aprilia. Pengertian perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik atau kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antar peserta didik pada jenjang usia tertentu dalam setiap kelompok tertentu. Makna perbedaan dan perbedaan individual menurut Ligden 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Adapun bidang-bidang dari perbedaannya yakni yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan atas suatu objek. Berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui. Dalam arti pada dirinya terbentuk satu persepsi dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Yang kedua yaitu perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam bahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis dan sistematis. Kemampuan berbeda sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan serta faktor fisik atau organ bicara. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syarat pusat untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya yang keempat, perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari protes individu untuk menguasai bahan. Nah, yang kelima, perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaliknya, bakat tidak berkembang sama manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Dalam arti, tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sisi ekonomi, sosial kultur amat penting. Artinya, bagi perkembangan anak, akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Dan selanjutnya yaitu beberapa karakteristik individu menurut Robbins. Yang pertama, nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, angka kepandaian. Adapun menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nilai seseorang didasarkan pada pekerjaan yang memuaskan, dapat dinikmati, hubungan dengan orang-orang, pengembangan intelektual, dan untuk keluarga. Yang selanjutnya B. Sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku.
Sikap tidak identik dengan respon dalam bentuk perilaku. Tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari konsistensi perilaku yang dapat diamati. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi perbedaan individu, yaitu perbedaan individu dalam aspek perkembangan individu dikenal ada dua faktor yang menonjol, yaitu pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya, dan yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan individu yaitu kemampuan bersaing organisasi melalui sumber daya manusia, berarti meletakkan peran orang dalam perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan inovasi, baik terhadap proses, sistem maupun produk. Dalam perspektif Sprenger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai dan kesejahteraan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, tetapi tetap mengakui kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Dan kekuatan nilai-nilai budaya merupakan roh objektif. Roh objektif akan berkembang manakala didukung oleh roh subjektif. Sebaliknya, roh subjektif terbentuk dan berkembang dengan berpedoman kepada roh objektif yang diposisikan sebagai cita-cita yang harus dicapai. Sekian dari paparan materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.